Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, semua orang dari suku Donyi panik dan berteriak, mencoba yang terbaik untuk menghentikan para murid sekte pedang Xuanyuan. Lu Ming juga melepaskan lawannya dan bergegas menuju gerbang cahaya. Berhenti, pria Donyi itu meraung marah, mengejar Lu Ming. Lu Ming yang berlari kencang di depan, tiba-tiba berhenti, dan menikam pria Donyi yang besar itu. Kali ini sangat mendadak, lawan awalnya berpikir bahwa Lu Ming ingin bergegas menuju gerbang cahaya dengan seluruh kekuatannya, tetapi tiba-tiba menyerangnya kembali dengan karabinnya. Terburu-buru, dia menebas dengan pisau, mencoba melawan. Hancurkan, Lu Ming berbisik, suaranya dingin. Itu bohong bahwa dia baru saja berlari ke depan, tetapi memang benar mengambil kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Ledakan, energi mengamuk meledak dari ujung pistol, meledak ke arah lawan dengan panik. Terburu-buru, lawan tidak bisa melawan sama sekali, dia memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Fiuh, Lu Ming melakukan gerakan mengejar kekuatan, dikombinasikan dengan langkah volley, yang bahkan lebih cepat. Itu langsung menembus tenggorokan pria Donyi itu. Telan, ucap Lu Ming. Lu Ming memanipulasi darah, dan menelan darah pria parubaya itu dalam sekejap. Lawannya adalah seniman bela diri yang kuat dari tingkat keempat, dan esensi yang terkandung dalam esensi darah sangat kaya, dan terus-menerus disempurnakan oleh darah roh yang melahap, mengisi kembali energi sejati yang hilang dengan melakukan serangan ledakan. Sekarang Lu Ming tidak berhenti, dan berlari menuju gerbang cahaya. Pada saat ini, banyak murid dari sekte pedang Xuanyuan telah masuk. Hentikan dia. Beberapa master Donyi tingkat pertama dan kedua dari seniman bela diri hebat ingin menghentikannya, tetapi Lu Ming menembakkan tombaknya, dan mereka batuk darah dan terbang kembali. Setelah beberapa tarikan napas, Lu Ming sudah dekat dengan gerbang cahaya. Lu Ming, bantu aku. Tiba-tiba, teriakan minta tolong datang dari belakang. Lu Ming berbalik dan melihat bahwa Du Feng yang dikelilingi oleh beberapa penguasa suku Donyi. Kamu sebaiknya menyelesaikannya sendiri. Lu Ming tersenyum, berbalik dan berjalan menuju Guangmen. Raungan putus asa Du Feng datang dari belakang. Begitu dia melangkah ke gerbang cahaya, dunia bergoyang untuk sementara waktu. Ketika dia pulih, Lu Ming menemukan bahwa dia berdiri di atas sebongkah kerikil. Di belakangnya ada dinding batu. Di dinding batu, ada juga gerbang cahaya yang persis sama dengan yang sebelumnya, dan lingkungan telah berubah. Bunuh. Cahaya pedang datang untuk membunuh Lu Ming, dan Lu Ming mengayunkan tombaknya, menghalangi cahaya pedang. Di sekeliling, masih ada suara teriakan dan pembunuhan. Murid-murid dari sekte pedang Xuanyuan bergegas masuk, begitu pula para penguasa suku Donyi. Terburu-buru, ayo bergegas menuju hutan di depan. Selama kita bergegas ke hutan, kita tidak akan takut pada mereka, seorang murid dari sekte pedang Xuanyuan yang merupakan seniman bela diri tingkat 4 berteriak. Ayo pergi, ayo hancurkan. Teriak Chen Kuan. Ingin pergi. Mari kita semua tinggal di sini. Orang tua tingkat 5, dua seniman bela diri hebat dari suku Donyi, membunuh dan menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Xuanyuan Jian mengirim 5 pemuda dengan 4 tingkat master seni bela diri yang hebat untuk melawan dengan seluruh kekuatan mereka, mengulur waktu untuk orang lain. Meskipun persaingan antara 4 halaman sangat sengit dan normal untuk bertarung satu sama lain, mereka semua adalah murid dari sekte pedang Xuanyuan. Pada saat hidup dan mati ini, mereka tahu betul bahwa hanya dengan bersatu mereka dapat bertahan hidup. Jika mereka bertarung secara mandiri, mereka hanya bisa mati satu. Gemuruh. Ki sejati dalam tubuh Lu Ming melonjak, dan esensi darah dari seniman bela diri 4 tingkat tadi terus-menerus disempurnakan, berubah menjadi energi bergelombang, mengalir ke tubuh Lu Ming, dan terus diubah menjadi ki sejati oleh Lu Ming. Lu Ming menggunakan Zen Qi yang habis tadi, dan pulih setelah beberapa tarikan napas, dan energi agung yang tersisa membantu Lu Ming mencapai alam. Saat bertarung,
Lu Ming menyerang kerajaan. Menabrak. Seorang Master Donyi dengan tingkat kedua dari seniman bela diri hebat dibatukkan oleh Lu Mingzhen, dan hampir meledak. Pada saat yang sama, tubuh Lu Ming bergetar, dan kultivasinya telah menembus tingkat menengah dari tingkat pertama seorang seniman bela diri yang hebat. Esensi darah dari seorang seniman bela diri yang hebat dari seni bela diri tingkat keempat terlalu tebal, setidaknya setara dengan esensi dari 70 atau 80 seniman bela diri tingkat pertama dari seniman bela diri yang hebat. Esensi darah prajurit dan basis kultivasi Lu Ming masih meningkat pesat. Ledakan, Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya, dan tanpa satu musuh pun, dia bergegas menuju Chen Kuan dan yang lainnya. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Seorang lelaki tua dari suku Donyi datang ke Lu Ming untuk membunuhnya, dan dia juga memiliki ahli bela diri tingkat keempat. Ledakan, tapi dia menyamakan langkah dengan Lu Ming, dan orang yang dipukul mundur lagi dan lagi. Sangat kuat, orang tua Donyi terkejut, meledak. Pokoknya, ada banyak energi sejati di tubuhnya. Lu Ming tidak takut menyia-nyiakannya, dan dia menggunakan pukulan lain. Dengan terobosan dalam kultivasi, jurus ini menjadi lebih kuat. Salah satu lengan lelaki tua Donyi terhempas, dan dia hampir terbunuh. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi Lu Ming lebih cepat dan menikamnya dengan satu tembakan. Pada saat yang sama, dia memanipulasi darah dan menelan esensi dan darahnya. Bunuh dia dulu. Seorang lelaki tua dari Donyi, yang merupakan seniman bela diri tingkat 5, sangat ketakutan sehingga dia bergegas menuju Lu Ming untuk membunuhnya. Tapi Lu Ming menggunakan langkah volinya dan tidak berselisih dengannya. Setelah beberapa kedipan, dia bergegas ke Chen Kuan dan yang lainnya. Longsor, Lu Ming melompat tinggi, dan menghantamkan tombaknya ke pria tua Donyi lainnya yang merupakan seniman bela diri tingkat 5. Ledakan, dengan ledakan yang menghancurkan bumi, tubuh Lu Ming terlempar ke belakang. Ayo pergi. Diblokir oleh Lu Ming, Chen Kuan dan yang lainnya akhirnya mundur dan berlari menuju hutan di depan. Lu Ming juga tidak suka berkelahi, dan lari ke pegunungan. Kejar, kejar, orang-orang Donyi meraung. Lebih dari 100 orang terus mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Hanya dalam waktu 5 menit, Lu Ming dan yang lainnya telah tiba di depan hutan. Di hutan pegunungan, ada pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, tanaman merambat tua yang masih ada, dan pemandangan hutan perawan yang sangat lebat. Murid lain dari Sekte Pedang Xuanyuan telah bergegas masuk, dan Lu Ming dan yang lainnya bergegas masuk tanpa ragu sedikit pun. Desir, desir, berlari di hutan lebat dapat bersembunyi dengan baik, dan pada saat yang sama, lawan tidak dapat membentuk pengepungan dan penindasan yang baik. Sial, suku Donyi mengejar ke depan hutan, berhenti, dan tidak melanjutkan pengejaran. Kekuatan tempur para murid dari Sekte Pedang Xuanyuan sangat mencengangkan, dan ada banyak metode baru saja, ketika mereka bergabung dengan dua petarung kuat dari seni bela diri tingkat kelima, bersama dengan beberapa petarung kuat lainnya dari tingkat keempat dari seni bela diri yang hebat, mereka tidak meninggalkan 5 dari pihak lain. Orang-orang muda dari Master Seni Bela Diri tingkat keempat hanya melukai beberapa dari mereka. Pada akhirnya, seorang pemuda dari tingkat pertama dari ahli bela diri yang hebat membunuh master dari tingkat keempat dari ahli bela diri yang hebat, yang membuat mereka ketakutan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Sekte Pedang Xuanyuan tidak jauh lebih buruk dari mereka disergap oleh lawan. Mari kita abaikan mereka, mari kita temukan harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita terlebih dahulu, lalu pergi dari sini dengan cepat dan bersembunyi di kedalaman pegunungan pesisir. Sekte Pedang Xuanyuan tidak dapat melakukan apapun pada kita. Seorang lelaki tua dengan bela diri tingkat kelima artis menyarankan, "Oke, ayo lakukan seperti ini." Setelah berdiskusi, mereka pergi dari sini dan masuk lebih dalam. Di pegunungan dan hutan, Lu Ming dan yang lainnya berlari dengan cepat. Setelah berlari sekitar 10 mil, mereka berhenti. Tampaknya orang-orang Donyi tidak mengejar mereka. Chen Kuan menghela napas. Wajahnya agak pucat, jelas dia baru saja terluka dalam pertempuran. Beberapa orang lainnya juga merasa tidak enak, dan menderita beberapa luka sampai batas tertentu. Lagi pula,
Lawan memiliki dua master seni bela diri yang kuat dari tingkat kelima, dan tidak buruk bahwa mereka dapat menahan lawan untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, murid Sekte Pedang Xuan Yuan di sekitarnya juga perlahan berkumpul. Pada akhirnya, diketahui hanya tersisa 61 orang. Ketika mereka datang, ada 102 orang. Sekarang, total ada 41 orang yang hilang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.